kasih, ada sebuah ungkapan dari buku yang dituliskan oleh John Calvin mengatakan demikian. Knowing of God is related to the knowledge of man. Ya. Pengenalan akan Allah itu terkait dengan pengenalan akan manusia. Dengan kata lain, sesungguhnya ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita akan mengenal diri kita dengan benar. Dan kemudian kita akan mengenal sesama kita dengan baik dan benar. Bapak Ibu, tesis ini akan menjadi landasan untuk kita berpikir bahwa kitalah anggota tubuh daripada Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya yang seharusnya mendrive seluruh kehidupan kita, dan kita mengenal Dia, artinya kemudian kita dapat memahami, mengenal sesama kita dengan baik karena kita mengenal siapa kepala dari tubuh yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tahun 2014 ya, ada sebuah podcast yang sangat viral sekali. Hai Noah. Judulnya The Rise and Fall of Mars Hill. Ya, judulnya adalah The Rise and Fall of Mars Hill. Artinya kebangkitan atau kejayaan dan kejatuhan dari Mars Hill. Ya, Bapak Ibu, Mars Hill ini adalah sebuah gereja raksasa atau mega church kalau kita tahu ya, yang ada di Seattle, Amerika. Nah, gereja ini tumbuh pesat di tengah budaya yang sebenarnya tidak terlalu kondusif. Salah satu pemimpin senior yang terkenal di gereja itu bernama Mark Driscoll. Driscoll telah aktif melayani sejak muda, Bapak Ibu, ya, karena ia adalah seorang yang berbakat. Karir pelayannya meningkat dengan baik, Bapak Ibu. Sehingga beberapa tahun kemudian gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang besar. Dan dia menjadi pendeta senior di gereja tersebut. Suatu hari, ia tiba-tiba memecat stafnya karena memberikan masukan kepada dia. Jadi karena gara-gara stafnya memberikan sebuah masukan kepada dia atau sebuah advice, nasihat kepada dia, dipecat, Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah kejadian yang menjadi sorotan daripada banyak jemaat pada waktu itu. Tentu Bapak Ibu, ini bukanlah skandal pertama yang dilakukan oleh Driscoll tadi. Ternyata di dalam pelayanannya, ketika dia menjadi seorang leader, pemimpin, pendeta yang dihormati di tempat itu, justru dia merasa bahwa gereja itu adalah miliknya dia dan apapun yang menentang dia dianggap pemberontak. Maka tidak heran kemudian dia selalu berkata-kata kasar, bahkan staf yang dipecat itu ketika memberikan masukan kepada dia dikatakan kamu sesat, dia bilang. Padahal staf ini cuman berkata, pastor, apakah lebih baik ada seorang penatua yang bisa membimbing pastor supaya pastor lebih bijak di dalam berkata-kata dan menasehati orang lain. Bapak Ibu, Driscoll terkenal sebagai seorang pendeta yang penuh dengan kata-kata sarkas. Bahkan humor-humornya itu menusuk hati orang-orang yang ada di dekatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi justru ketika dia diberikan nasihat oleh seorang staf yang tentu saja nasihat itu adalah baik buat dia, malah staf itu dikatakan sesat dan dipecat oleh dia. Bapak Ibu, saya pikir ini merupakan sebuah fenomena yang kelihatan superficial aja ada di permukaan. Masalah terbesarnya ada di mana? Masalah terbesarnya adalah ada di dalam hati daripada Driscoll itu sendiri yang menganggap dirinya adalah penguasa superpower yang memiliki gereja tersebut. Bapak Ibu, bahaya dari arogansi
selera humor yang penuh sarkas, kekuasaan, konflik, ternyata bisa menghancurkan dari sebuah gereja, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir, kok seperti itu ya? Ada ya hamba Tuhan yang kayak gitu. Bapak Ibu, ketika mengetahui kasus ini, saya pun juga mengoreksi diri saya. Jangan-jangan banyak hamba Tuhan, termasuk saya, itu juga tanpa kita sadari, kita memiliki perasaan sebagai seorang penguasa yang merasa diri benar, merasa diri kita sebagai seorang superior yang tidak bisa dikritik atau anti kritik. Dan itu mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan termasuk saya. Dan tidak jauh-jauh juga, saya pikir Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini juga tidak imun dengan hal ini. Ketika kita merasa bahwa diri kita adalah seorang yang memberikan sumbangsih yang paling besar di dalam sebuah organisasi tertentu atau gereja, maka kita merasa bahwa oh, aku adalah superior, aku adalah pemilik, aku tidak berhak untuk dikritik oleh siapapun. Apapun yang aku lakukan adalah benar. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini akan selalu merasa diri benar dan memposisikan diri di atas segalanya. Menganggap rendah pandangan orang lain. Bahkan tidak jarang akhirnya tidak bisa menerima masukan ataupun kritikan atau nasihat dari orang lain. Dan kecenderungannya adalah orang-orang yang berbeda paham dengan kita akan kita anggap sebagai pemberontak. Kita lupa siapa diri kita, Bapak Ibu, ya. Kita lupa siapa diri kita sebagai gereja. Bukankah kita adalah gereja? Minggu lalu sudah dijelaskan, orang-orang yang dipanggil keluar, tetapi kemudian diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi sebuah komunitas. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup sebagai komunitas bergereja. Terlebih bagaimana kita itu menghidupi diri kita sebagai tubuh Kristus. Itu yang perlu untuk kita sama-sama pelajari. Apakah artinya gereja sebagai tubuh Kristus? Kita akan mencoba belajar hal ini dari surat atau kitab Korintus yang kita baca, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri di bagian-bagian sebelumnya, kalau kita membaca dengan seksama surat Korintus, Paulus itu beberapa kali menyinggung kebersamaan antara gereja Am dengan gereja universal. Artinya ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia selalu mengatakan bahwa gereja itu bukan hanya kita yang ada di dalam satu gereja yang disebut gereja lokal. Gereja itu adalah setiap orang yang percaya, baik di tempat ini atau dimanapun mereka berada, itu adalah gereja yang disebut sebagai gereja Am. Makanya Paulus di dalam suratnya, ya, dia memberikan nasihat yang cukup tajam kepada jemaat yang ada di Korintus. Walaupun jemaat Korintus kita tahu adalah jemaat yang kaya akan karunia rohani, ya. Mereka begitu luar biasa Tuhan berikan karunia-karunia rohani. Tetapi meskipun demikian, sesungguhnya mereka tidak ada bedanya dengan jemaat yang lain. Atau saya mau katakan, kita sebagai gereja nih, kita tidak lebih super power dari gereja yang lain. Maksudnya kan begitu ya, yang mau diingatkan. Jadi kita tidak lebih baik dari mereka, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan gereja yang lain. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya ingin mengingatkan pada perikop-perikop sebelumnya, mbok yao kamu jangan arogan. Ya. Nah, terus jangan hidup sesuka hati kalian. Nah, dengan kata lain, Paulus juga ingin mengatakan bahwa kita harus hidup sama seperti gereja-gereja yang lain yang menunjukkan sikap yang baik, begitu.
Kalau kita tahu kan, gereja yang ada di Korintus mereka mengalami perpecahan, perselisihan, konflik, bahkan mengkultuskan hamba Tuhan. Aku dari golongan Apolos lah, aku dari golongan Paulus lah. Itu yang terjadi di antara mereka. Nah, setelah Paulus mengungkapkan itu semua, dia mengarahkan kepada satu inti yang Paulus inginkan supaya jemaat di Korintus paham dengan baik, yaitu Kristus. Ini menarik Bapak Ibu. Di bagian ayat yang ke-12 di situ dituliskan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Jadi dengan kata lain, kalian itu satu tubuh, men, gitu loh. Kalau bahasa kerennya. Ngapa kalian hidup di dalam perselisihan? Ngapa kalian mengkultuskan si A, si B, dan lain sebagainya? Kenapa itu kalian lakukan? Gitu loh. Dan lebih pelik lagi, Paulus menuliskan di ayat yang ke-27 tadi yang sama-sama kita baca, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Bapak Ibu, fungsi kata Kristus di dalam frasa tubuh Kristus adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, kamu adalah tubuh Kristus. Artinya kamu adalah tubuh milik daripada Kristus. Oke? Mereka perlu mengetahui bahwa pemilik jemaat itu adalah Kristus. Jadi tidak ada di antara kita satupun seharusnya yang merasa bahwa kita memiliki jemaat atau kita memiliki diri kita sendiri. Kita harus menyadari dengan penuh kesadaran yang utuh bahwa termasuk diri kita dan jemaat yang ada di tempat ini adalah milik daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian ini perlu untuk menjadi pemahaman yang dalam sehingga kita kemudian sebagai anggota tubuh itu tidak merasa bahwa diri kita adalah lebih baik daripada yang lain. Meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan atau aktivis gereja atau siapapun saudara, atau mungkin saudara adalah seorang yang menunjang gereja dengan harta yang berlipat kali ganda. Itu pun tidak boleh menjadikan kita merasa superior dan lebih dari yang lain. Bapak Ibu, hal ini juga sebenarnya ingin membedakan antara instansi yang bernama gereja dengan instansi yang lain, yaitu kepemilikan Kristus. Kalau kita tahu Mama Market, kita tahu sebelah ini apa? Purnama Maret yang ini? Marta Tilaar. Itu pemiliknya adalah manusia yang menginvest sejumlah uang untuk membangunnya. Tetapi gereja itu adalah yang miliki adalah Kristus. Dan bukan uang yang diinvestasikan, tetapi apa? Kristus sendiri yang telah mengorbankan dirinya untuk menjadi dasar daripada gereja. Maka dari itu Bapak Ibu, boleh dibantu slide-nya. Kita semua tidak boleh terpecah-pecah. Karena untuk menyatukan kita, Kristus telah merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Demikian pula untuk menyatukan kita menjadi satu umat perjanjian, Kristus telah menumpahkan darahnya. Tubuh dan darah Kristus merupakan dasar bagi kesatuan jemaat. Dia layak untuk menjadi pemilik daripada gereja. Ya, kita gak akan mampu untuk melakukan itu. Sebuah pengorbanan yang begitu besar diberikan oleh Kristus. Kristus yang membangun jemaatnya, Kristus yang membangun gerejanya, dan gereja
yang adalah tubuh Kristus itu adalah milik daripada Kristus. Bapak Ibu, berikutnya kalau kita memperhatikan ayat 27 ya. Di situ dimulai dengan kata ganti himeis. Saya mau katakan kalau kita belajar bahasa Yunani, itu setiap kata kerja itu pasti diikuti oleh subjek. Misalnya kaleo, saya memanggil, itu otomatis ada subjeknya. Tetapi uniknya di dalam kasus penulisan ayat yang ke-27, Paulus menambahkan sebuah subjek atau kata ganti orang, yaitu himeis, yang artinya kalian. Maksudnya adalah Paulus sebenarnya ingin memberikan penekanan secara utuh ya. Kalau saya boleh katakan, Paulus ingin menandaskan bahwa ia sedang berbicara secara khusus tentang jemaat yang ada di Korintus. Ia lebih memfokuskan pada gereja secara lokal di Korintus. Kalau tadi ayat-ayat sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya dia berbicara tentang gereja secara umum. Pada perikop yang kita baca lebih spesifik, dia ingin berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus tentang masalah ini. Jadi bagi Paulus, konsep tentang gereja sebagai tubuh Kristus bukan bersifat teoritis atau abstrak. Konsep ini bersifat praktis dan relevan untuk setiap gereja. Konsep ini bukan untuk dibicarakan dan dibicarakan saja, melainkan juga untuk diterapkan di dalam gereja setempat. Apa maksudnya? Nanti kita akan sama-sama memahami bagian ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Paulus memberikan penekanan yang sangat jelas kepada jemaat yang ada di Korintus dengan mengatakan kalian adalah, di situ dituliskan begitu kan ayat 27, kamu semua atau kalian semua adalah tubuh Kristus. Artinya Paulus ingin mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kalian ini secara status, secara identitas adalah tubuh Kristus. Dia tidak menggunakan kalimat imperatif, kalian harus menjadi atau berusaha menjadi tubuh Kristus. Bukan. Tetapi ini lebih kepada sebuah esensi identitas kita. Bahwa setiap kita yang disebut gereja adalah tubuh Kristus. Secara identitas kita adalah tubuh Kristus. Dan yang paling menarik kalau kita perhatikan, dia menggunakan kalimat pengganti orang itu dengan jamak dan personal. Di ayat yang ke-27, kamu semua artinya kan jamak ya. Kalian semua itu artinya kan jamak ya. Tetapi setelah kata dan, dia memakai kata kamu masing-masing, artinya personal, individu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maksudnya apa? Kalau kita mengetahui bagian ini dengan seksama bahwa Paulus dalam hal ini begitu kental memberikan sebuah nasihat yang demikian. Saya mau katakan kepada kita semua, secara kolektif semua anggota adalah tubuh Kristus. Jadi semua kita yang ada di tempat ini adalah tubuh Kristus. Karena sudah disatukan melalui karya Roh. Tetapi perhatikan, secara individual setiap jemaat turut mengambil peran tertentu di dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita ini disebut secara kolektif, juga disebut secara individual, secara pribadi. Ya, ini mesti kita pahami dengan baik supaya nanti kemudian tidak ada di antara kita yang tidak ikut ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka
Ketika kita mempelajari bagian ini, yang saya mau katakan adalah, boleh slide berikutnya, gereja adalah setiap kita yang menjalankan fungsi dan peran sebagai anggota tubuh Kristus untuk membangun jemaat. Ya, gereja adalah setiap kita yang menjalankan fungsi dan peran sebagai anggota tubuh Kristus untuk membangun jemaat. Cukup dipahami sampai di sini? Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya membaca tulisan pendeta Daniel Lukas Lukito almarhum, Bapak Ibu. Di dalam tulisannya beliau menyampaikan tentang pendiri saat, yaitu Pendeta Andrew G. Tentu sudah almarhum juga. Ini fotonya ya. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai anggota tubuh Kristus untuk membangun jemaat dengan luar biasa. Dan itu diakui oleh Pendeta Daniel Lukas Lukito almarhum. Beliau bersama Pendeta John Sung sudah populer pada tahun 1930 menjadi seorang misionaris di Tiongkok. Tentu saja nge-lag ya, gak apa-apa. Tentu saja ketika beliau menjadi seorang misionaris, beliau sangat terkenal sekali. Tetapi hal ini tidak menjadikan beliau berpuas diri. Sudah cukuplah. Aku jadi misionaris di Tiongkok, terkenal, ya udahlah, nggak perlu mengembangkan pelayanan, membangun tubuh Kristus di tempat lain, cukup di sini aja. Namaku udah terkenal, begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ia tetap pergi melayani ke mancanegara termasuk Amerika Serikat, Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan Indonesia. Bapak Ibu, semua perjalanan itu ditempuh dengan perjalanan apa? Laut. Zaman itu belum ada pesawat kayak kita sekarang, ya kan? Belum ada WA yang bisa kirim WA sampai Amerika, sampai Filipina, begitu. Tetapi itu pun tidak menyurutkan beliau untuk berkobar-kobar dalam menjalankan panggilannya sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu. Nah, di setiap negara yang ia kunjungi, selain berkhotbah penginjilan, tentu saja dia menyampaikan berita Injil untuk banyak orang kemudian bertobat. Ia membuka panti asuhan, sekolah Kristen dan seminari. Salah satunya Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Bapak Ibu. Selama hidupnya, beliau mendirikan 375 gereja. Wow. Kita aja baru punya satu gereja aja rasanya ini gimana sih nggak maju-maju begitu ya. 375 gereja Bapak Ibu, 7 sekolah di 7 negara, dan 2 seminari, salah satunya Seminari Alkitab Asia Tenggara. Artinya apa? Saat atau Seminari Asia Tenggara sebetulnya hanyalah salah satu dari pelayanan seorang yang bernama Dr. Andrew G. Tetapi dampak dari satu saja hasil pelayanannya, alumni Saat bisa melayani hampir di seluruh dunia saat hari ini. Dan saya, Pak Apin, istri saya, istrinya Pak Apin, itu salah satu alumni Saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika menyampaikan hal itu, Pendeta Daniel Lukas mengatakan, saya sungguh malu, kata dia. Dan saya sungguh malu. Pendeta Daniel itu adalah rektor Saat pada zaman itu, dan beliau menjadi ketua yayasan, dan tahun lalu beliau dipanggil Tuhan, begitu. Dia merasa terlalu kecil saya dibandingkan dengan Pendeta Andrew G. Kalau Pak Daniel Lukas saja yang pelayanannya begitu besar, merasa kecil dibandingkan Pak Andrew G, apalagi kita, termasuk saya. Begitu kecil pelayanan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang setia, dia adalah hamba Tuhan yang benar-benar tahu isi hati Tuhan
untuk menyatakan, memakai dirinya menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya apa sih yang menjadi modal terbesar yang dipakai oleh Dr. Andrew G? Dia berkata seperti ini, saya datang ke Indonesia dengan tangan kosong, namun hanya dengan iman kepada Allah yang berkuasa. Jika Allah berkuasa, Ia pun dapat menolong kita membuka sekolah ini. Bapak Ibu, dia tidak membawa modal apapun di dalam pelayanannya. Dia tidak membawa harta yang berlimpah atau emas, perak, permata untuk mendukung pelayanannya, Bapak Ibu. Tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan yang mengutus dan menyertai dia. Terkadang saya pribadi merasa malu sekali. Ada masa-masa ketika kondisi keuangan kurang baik, saya merasa, Tuhan mau bangun ini pakai apa? Gimana mau bayar gaji guru? Kita sering kali berpikir bahwa melayani Tuhan harus ada modal dalam hal keuangan. Atau ketika Tuhan menyuruh membuka misalnya sekolah yang misi, kita berpikir SDM-nya siapa Tuhan? Tidak ada. Bisakah jalan? Bapak Ibu, yayasan 3 tahun ke depan akan membuka sekolah menengah ke bawah. Kami tahu sekolah ini memang cukup mahal. Tetapi untuk membuat sekolah menengah ke atas, kita membutuhkan donatur yang besar dan itu tidak mungkin begitu. Maka sekolah ini memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang menengah ke atas. Tetapi melihat hal ini, saya pikir sebagai seorang hamba Tuhan, mari jemaat juga punya ambil bagian yang sama. Kita akan membuka sekolah untuk menengah ke bawah yang perlu disupport oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, karena mereka pun juga membutuhkan pendidikan yang baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar dari pendeta Andrew G yang begitu luar biasa, iman yang begitu besar, saya pikir kita pun juga harus meneruskan iman yang sama seperti beliau. Kita bagaimanapun adalah bagian dari pelayanan yang telah dikerjakan oleh pendeta Andrew G. Kalam Kudus adalah hasil daripada pelayanan pendeta Andrew G. Mari sama-sama kita meneruskan sejarah yang telah dicetak oleh pendahulu kita untuk kemudian kita memfungsikan hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran ini perlu didengar oleh setiap kita, termasuk saudara dan saya. Bagi setiap kita, bahkan yang kurang berani, berkomitmen untuk menjadi bagian dari gereja lokal. Kita mungkin berpikir, saya cukup sajalah jadi jemaat yang datang, duduk, diam, pulang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki peran dan fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita tidak boleh mengatur pemilik daripada gereja. Kalau kita merasa di dalam kehidupan kita berjemaat terus kemudian kita yang mengatur, saya cukup datang aja. Artinya siapa yang menjadi pemilik daripada pelayanan dan gereja? Kita, Bapak Ibu, bukan Tuhan. Kita yang kemudian mengatur Tuhan. Nggak usahlah aku terlibat dalam sebuah pelayanan yang begitu dalam. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, setiap kita dipanggil untuk menunjukkan diri kita sebagai anggota tubuh Kristus yang benar. Saya mengajak kita berpikir, seandainya saudara punya tangan,
terus tangan saudara tidak saudara pakai, apa yang akan terjadi dengan tangan saudara? Dia nggak akan berfungsi dan menjadi malfungsi, betul? Otot-ototnya tidak bisa digerakkan. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita tahu kita dipanggil untuk menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus, tetapi kemudian kita tidak mau melakukan fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka sesungguhnya kita sedang memalfungsikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari, bagi setiap kita yang secara status adalah tubuh Kristus, kita berkomitmen hari ini, Tuhan, aku mau menyerahkan diriku untuk kemudian dipakai Tuhan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saya juga akan memberikan nasihat kepada kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, yang sudah memaksimalkan diri kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan cara yang sama, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kita sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang telah disediakan oleh gereja. Memang pelayanan bukan hanya berbicara tentang main musik di depan mimbar dan lain sebagainya, tidak ya Bapak Ibu. Ketika kita ikut terlibat dalam misalnya mendatangi orang yang membutuhkan Kristus, terus kita bawa ke tempat ini, itu juga bagian dari anggota tubuh Kristus. Ketika kita juga melakukan tugas kita, mungkin memasak untuk sebuah event yang dilakukan gereja, itu juga bagian dari kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi satu hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama adalah begini. Ketika saya sebagai anggota tubuh Kristus berfungsi sebagai seorang pemain musik, apakah saya memikirkan orang yang lain untuk saya kader atau saya latih mereka, kemudian menjadi pemain musik yang sama seperti saya? Ketika saya dipanggil melayani Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, menjadi seorang liturgos, apakah saya memikirkan di dalam pemikiran saya untuk mengader mereka atau mempersiapkan yang lain juga memiliki bisa melakukan hal yang sama sebagai seorang liturgos? Bapak Ibu, seringkali kita terlalu sibuk dan terlalu asik dengan pelayanan kita dan cukup di kita aja. Kita tidak mau berbagi dengan yang lain. Bahkan termasuk kita yang ada di tempat ini dan saya, kita sudah mendapatkan keselamatan itu dan kemudian kita berpikir ya cukuplah buat saya aja. Padahal begitu banyak orang yang membutuhkan Kristus, yang sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita menceritakan dan membagikan kepada mereka. Mari kita lebih giat lagi. Sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan memanggil kita untuk kita membangun jemaatnya. Saudara dan saya dipanggil untuk membangun jemaatnya. Bapak Ibu, kembali ke statement awal saya. Setiap kita yang mengenal Kristus dengan baik akan mengenal diri kita dengan baik dan mengenal sesama dengan baik. Kalau kita mengaku kita mengenal Kristus dengan baik, tetapi kita tidak mengasihi seperti Kristus mengasihi sesama, maka sesungguhnya kita belum mengenal Dia dengan baik. Kalau kita mengaku kita mengenal Kristus dengan baik, tetapi kita tidak mau mempersembahkan hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan baik, maka sesungguhnya kita belum mengenal Kristus dengan baik. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk kita terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan kita, dan komitmen kita untuk rela berkorban menjadi tubuh Kristus. Mari kita berdoa.